Bacakan ayat 11, wanita ayat 12 dan 15 kita bacakan bersama-sama. Kaum lelaki bersama-sama, 2, 3 ya. Akulah gembala yang baik, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang Tuhan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upaha dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama-sama, 2, 3 ya. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Amin. Saudara dikasih Tuhan, sebelum ayat 10 maka Yesus berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Aku datang. Yesus katakan aku. Dan kemudian Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Perkataan yang sangat terkenal di dalam Injil Yohanes. Akulah gembala yang baik. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam Perjanjian Lama, ada satu teks ayat yang sangat terkenal di dalam Mazmur, yaitu Mazmur pasal yang ke-23. Itu apa dikatakan? Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Yahweh adalah gembalaku. Saudara bayangkan di dalam Mazmur pasal 23, ya Daud berkata, Yahweh adalah gembalaku. Dan kemudian di dalam Injil Yohanes, Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Dengan demikian Yesus sedang berkata bahwa akulah gembala itu yang disebutkan oleh Daud. Akulah Yahweh itu yang dijelaskan oleh Daud di dalam Mazmur pasal 23. Jadi perkataan-perkataan ini merupakan perkataan yang penuh dengan makna, saudara. Bukan hanya menjelaskan tentang tugas sebagai gembala, tetapi Yesus juga hendak berkata, akulah Yahweh itu. Yesus juga hendak berkata bahwa akulah Tuhan. Katakan amin. Amin. Luar biasa. Nah, saudara kasih Tuhan, maka Yesus mengkontraskan dirinya bahwa ada pencuri. Siapa pencuri itu? Sebelum dalam Injil Yohanes pasal 10, maka Yesus telah menyinggung yaitu tentang ahli Farisi. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Orang Farisi ahli Taurat itu dijelaskan oleh Yesus hanya mencuri, membunuh, membinasakan. Memang ini merupakan indikasi pekerjaan simbolis, pekerjaan beku. Tapi simbolis beku itu memakai orang-orang tertentu. Dan pada konteks ini Yesus berkata, ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki mengerjakan pekerjaan yang dilakukan oleh simbolis, mencuri, membunuh, membinasakan. Padahal mereka adalah imam-imam, padahal mereka keturunan Lewi, yang seharusnya mereka adalah gembala dari umat Israel. Mereka adalah gembala dari bangsa Israel, saudara. Sesuai dengan hukum Musa, sesuai dengan ahli Taurat, mereka adalah gembala yang senantiasa sebagai pemimpin di tengah-tengah bangsa Israel. Tetapi justru mereka tidak mengerjakan pekerjaan mereka dengan baik sebagai gembala atas bangsa Israel. Justru mereka hanya
mempunyai posisi tetapi tidak berdampak apa-apa. Dan bahkan mereka justru merugikan bangsa Israel. Tidak menjadi gembala, tetapi justru menjadi serigala. Halo. Sangat disayangkan, saudara. Orang-orang yang dipercayakan tugas yang mulia, orang yang dipercayakan sebagai gembala, menggembalakan umatnya, tetapi justru mereka menjadi serigala-serigala yang siap menerkam umatnya sendiri. Sehingga bangsa Israel seperti umat yang tidak ada gembalanya. Mereka berjalan tanpa ada arah. Tidak ada yang mengarahkan mereka. Ahli Taurat orang Farisi sibuk mencari keuntungan, sibuk menempati posisi-posisi yang tinggi, posisi-posisi yang dihormati. Mereka justru bersekutu dengan pemerintah Romawi. Mereka bukan lagi hambanya Tuhan, tetapi justru mereka hambanya politik pemerintah. Mereka tunduk kepada pemerintah, tetapi mereka tidak menjadi hamba bagi Tuhan dan tidak menjadi hamba bagi semua orang. Sehingga Yesus ketika melihat bangsa Israel, Yesus menangis. Mereka seperti domba yang tidak memiliki gembala, seperti anak ayam yang terpencar, ibunya sudah mati. Oleh sebab itu Yesus pun menangis. Oh Yerusalem, oh Yerusalem. Yesus menangis. Nah, saudara yang kasih Tuhan, maka Yesus berani berkata, akulah gembala yang baik. Bukan gembala yang biasa, gembala yang baik. Baik dalam hal apa? Baik dalam karakter. Baik dalam apa? Baik dalam perbuatan. Baik dalam hal apa? Baik dalam sifat-sifatnya. Ada agatos, ada kalos. Ya, ada agatos, ada kalos. Satu lagi ya. Agatos itu baik. Satu lagi saya lupa, kalos atau apa lupa ya. Ada dua kata baik di dalam ciri khas dalam Injil Yohanes. Baik dalam sifat, agatos itu baik dalam perbuatan. Saudara, ya. Nah, Yesus berkata, aku gembala yang baik. Apa ciri dari gembala yang baik itu? Yang pertama di sana katakan apa? Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-domba. Yang pertama, berkorban. Gembala yang baik berkorban. Berkorban, bahkan berkorban sampai yang paling tinggi. Yang paling tinggi itu apa? Nyawa. Halo? Yang paling tinggi di dalam diri kita itu bukan harta kita. Yang paling tinggi di dalam diri kita itu bukan rumah kita. Yang paling tinggi itu di dalam diri kita itu bukan harta, uang, tabungan. Karena itu pun didapatkan oleh hasil pekerjaan. Kita bekerja dapatkan itu. Yang paling tinggi semua itu apa? Nyawa kita. Jadi kalau kita berkorban uang, itu juga baik. Kalau kita berkorban harta, itu juga baik. Kalau kita berkorban apa lagi? Tenaga, itu juga baik. Kalau kita berkorban pikiran, itu juga baik. Berkorban waktu, baik juga. Tapi ada satu yang paling tinggi, pengorbanan yang paling tinggi. Apa itu? Nyawa. Jadi Yesus mempersembahkan yang terbaik, saudara. Memberikan yang terbaik, berkorban yang terbaik. Nyawanya sendiri.
dia korbankan bagi domba-domba. Nyawanya sendiri dia korbankan bagi umat manusia. Ini yang paling tinggi. Jadi saudara yang kasih Tuhan, nanti kalau kita melayani Tuhan, tidak harus menjadi gembala sidang ya. Mohon ini jangan disalahartikan. Banyak orang membaca ini, Yesus katakan akulah gembala yang baik, maka ini langsung diasumsikan kepada jadi gembala sidang. Ini tidak tepat. Yesus adalah gembala yang baik, maka kita pun sang pelayan hamba-hamba Tuhan, apapun tugasmu dalam pelayanan. Kamu guru PAK, kamu pun adalah gembala. Katakan amin. Kamu seorang misionaris, engkau adalah gembala. Kamu adalah seorang guru sekolah minggu, engkau seorang gembala sekolah minggu. Engkau sebagai koordinator pemuda, engkau gembala pemuda. Engkau sedang apa? Pelayanan ke pelosok-pelosok, merintis sebuah lembaga misi pelayanan penginjilan, pos-pos PI, pos-pos pelayanan, engkau adalah gembala. Jadi tidak boleh diasumsikan hanya untuk gembala sidang. Engkau pun seorang pelayan Tuhan di suatu gereja. Apakah kau masuk dalam suatu organisasi, evangelis, PDP, PDM, PDT? Ada PDP ya, ada PDT. Itu pun gembala. Jadi di dalam gereja, gembala itu bukan satu, hanya gembala sidang. Ini kesalahpahaman. Di gereja itu yang disebut gembala itu adalah tim pelayanan. Maka kalau kita merujuk juga kepada surat-surat Paulus, gembala itu adalah siapa? Ada majelis. Majelis itu pun tidak tertulis, yang ada penatua, diaken, penilik jemaat. Itu yang disebut sebagai gembala. Gembala umat. Nah saudara yang dikasih Tuhan, maka ciri khas siapapun kita nanti yang terlibat di dalam pelayanan, maka kita harus meneladani gembala agung kita, gembala yang baik itu. Dan kita pun harus menjadi gembala yang baik. Kita tidak menjadi gembala yang agung, tetapi kita menjadi gembala yang baik. Katakan sampaikan, jadi gembala yang baik. Bapak asrama juga gembala bagi mahasiswa. Memimpin suatu komsel, dia adalah gembala komsel, gembala cool, dingin. Maka dia pun harus menjadi gembala yang baik. Guru PAK menjadi guru, Tris, puji Tuhan. Engkau harus menjadi gembala yang baik. Amin. Melayani di bidang apapun kita harus menjadi gembala yang baik. Meneladani Yesus, sang gembala agung, gembala yang baik, yang meninggalkan teladan bagi kita semuanya. Dan kita pun harus menjadi imitatornya. Imitator itu adalah penurut, peniru. Kita adalah peniru-peniru Yesus Kristus. Katakan amin. Bukan peniru Pak Jun, bukan. Bukan peniru manusia, tapi kita sama-sama peniru Tuhan kita Yesus Kristus. Imitator Yesus Kristus. Jadi ketika orang melihat kita, maka Yesus ada dalam diri kita. Ketika orang melihat kita, maka orang akan menemukan dalam diri kita sebagai gembala yang baik. Amin. Orang bilang gembala yang baik, bukan gembala yang jahat.
Haleluya. Bukan ahli Taurat, bukan orang Farisi, bukan orang Saduki yang pekerjaannya ditunggangi oleh si jahat, si iblis, mencuri, membunuh, membinasakan. Yang pertama, berkorban. Kalau kita rindu melayani Tuhan sebagai gembala-gembala divisi apapun, maka kita harus berani berkorban. Katakan sampai kanan, berani berkorban. Mahasiswa yang akan PKL pun berani berkorban. Mahasiswa yang lulus berani berkorban. Bahkan sampai nyawa sekalipun. Maka jangan heran kalau banyak sekali gembala-gembala, pelayan-pelayan Tuhan, para misionaris, para penginjil yang sampai mempersembahkan nyawanya di dalam pelayanan, sampai memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, mati di ladang pelayanan, mempersembahkan hidupnya bagi Kristus. Para murid-murid mempersembahkan hidupnya bagi Kristus. Para pelayan-pelayan, gembala-gembala, pelayan-pelayan, hamba Tuhan begitu banyak yang sudah mati mempersembahkan nyawanya. Misionaris Baptis Munson dan Liman datang ke Tapanuli, mati mempersembahkan nyawanya di tanah Tapanuli Batam, dan kuburannya ada sampai hari ini. Jadi saudara, kalau kita mau menjadi gembala yang baik, kita rindu ada panggilan. Kita harus tahu konsekuensi sebagai gembala yang baik, berkorban, dan bahkan berkorban sampai yang paling tinggi, berkorban yang paling yang kita miliki, yang paling hakiki, yang paling esensi, nyawa kita. Saudara, kalau ada orang ditodong, maka sang penjahat berkata, ya, ketika dia keluarkan pistol atau pisau, maka dia akan hadapkan kita harta atau nyawa. Nyawa atau harta. Orang yang waras akan memberikan nyawanya. Itu orang gelok ya. Orang yang waras akan memberikan hartanya. Harta atau nyawa? Harta. Lengket sudah. Ini. Apalagi sudah dikasih gores dikit. Ya, kalau sudah dikasih gores dikit, darah keluar dikit, apalagi kalau perempuan. Maka sebelum suaranya teriak, mulutnya disumpal dulu. Disumpel dulu, karena kalau penjahat tahu ini perempuan ini mulutnya langsung keluar, ya, mulutnya nakal, langsung mulut disumpel. Jadi kalau tinggal penjahat bilang nyawa atau harta, dia kasihlah semua. Orang yang waras dia kasih semua, yang penting nyawa selamat. Ya? Orang gelok mempertahankan harta dan dia mati. Ketika dia mati, hartanya pun habis. Karena dia, saudara dikasih Tuhan, maka yang paling tinggi adalah nyawa. Saudara dikasih Tuhan, nilainya adalah berkorban. Melayani adalah berkorban. Ingat baik-baik. Pelayanan itu adalah berkorban. Tapi saya hanya memberikan dalam konteks ini. Tapi Anda jangan lupa juga bahwa melayani adalah kehormatan, melayani adalah berkat. Itu banyak sekali saudara. Tapi saya akan membicarakan tentang melayani adalah berkorban. Dan kalaupun Tuhan tuntut kita untuk menjadi martir, itu anugerah. Itu berarti kita harus berkata, terima kasih Tuhan, karena Engkau mempercayakan diriku untuk berkorban
berkorban yang paling tinggi. Berkorban yang paling tinggi apa? Nyawa kita. Berarti itu anugerah kepada kita. Kita mati sebagai apa? Martir. Berasal dari kata marturi ya, bersaksi. Orang yang mati karena bersaksi namanya martir. Amin. Amin. Jadi kalau Anda sekarang masih hidup dan saya sekarang masih hidup, maka saya belum mempersembahkan yang paling tinggi, nyawa. Berarti kita sama-sama masih mempersembahkan apa? Yang fana. Kita masih mempersembahkannya apa? Fana. Tenaga, waktu, pikiran, skill, keahlian, perasaan, harta. Yang kita punya uang, bla bla bla. Itu yang masih kita persembahkan. Ada orang bahkan belum ada kasih apapun untuk Tuhan. Bahkan inginnya apa? Meraup keuntungan. Ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki. Jangan sampai seperti ahli Taurat, orang Farisi, Saduki yang ingin meraup keuntungan. Maka engkau bukan hamba Tuhan, tetapi hama Tuhan. Katakan samping kanan, jangan jadi hama Tuhan. Jadilah hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan. Tahun 2007 Tuhan sudah percayakan saya mengembalakan. Tahun 2007 di Jakarta Timur, di dalam satu gereja lokal, mengembalakan dan melayani, menginjil. Pekerjaan saya itu menginjil, melayani, mengembalakan. Waktu itu saya masih single. Dan orang-orang yang saya layani banyak sekali yang bisa dikatakan orang-orang yang perlu diperhatikan. Ada yang korban perceraian, ya. Ada yang ditinggalkan oleh suaminya, dia punya anak. Ada yang sudah cerai, punya anak. Ada lagi punya suami, punya suami masih anaknya dalam kandungan, tapi suaminya suka bangtoir, nggak pulang-pulang. Saya layani. Karena saya gereja itu tinggal di ruko 4 lantai, dia persis kayak 4 lantai kayak begini. Gereja di lantai 2, ya. Banyak kamar sebenarnya, tempat banyak. Tapi saya suka tinggal di gereja, ya. Saya bawa tempat kerja saya tinggal di gereja. Saya suka di situ. Ya. Dan kemudian orang-orang yang saya layani tadi, ya. 1, 2, 3. Ada 3 ibu-ibu. Yang satu orang Chinese, punya anak umur 5 tahun, masih muda, tapi suaminya sudah dicuri oleh sundel bolong, suster ngesot. Jadi dia ditinggalkan oleh suaminya, kasihan, masih muda. Dilayani, saya doakan, dan sini dan dia nangis. Ya, padahal dia sebenarnya bisa terbilang ekonomi lumayan, tapi suaminya sudah begitu terpaksa, dia sudah pergi. Kemudian ada orang seberang, ya, Cilacap, layani, injili, ada anaknya, ya, seberang, terima Yesus. Kemudian ada juga orang Chinese, Bangka, ya, suaminya wong Jawa, layani, karena istrinya ini memang Chinese dan Kristen. Jadi saya menangkan suaminya, tapi suaminya akhirnya puji Tuhan layani Injil dan baptis, tapi memang agak ya maklum lah ya, masih kayak Bang Toyib gitu. Satu kali karena sudah rajin ke gereja, ya saya tantang ibu-ibu itu tinggal di gereja, tinggal aja di situ. Mereka tinggal di lantai 1.
Ibu-ibu yang hamil itu pada waktu kami saya alami usia 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan gitu. Sampai akhirnya ya puji Tuhan rajin pelayan, rajin ibadah. Kayak begini rajin. Ya, gitu aja kita baptis. Waktu doa apa? Berkat, doa penutup. Ada suara dari jemaat, dari bangku. Katanya. Saya kaget. Saya kirain ada kuasa mujizat terjadi. Ada urapan gitu kan. Ternyata air ketuban pecah. Air ketuban pecah mengalir di lantai. Amin, saya bilang amin. Dia nangis terus. Ini urapan apa ini? Urapan kencang. Kita datang, kita jemaat semua lihat. Pak, ini ketubannya sudah pecah. Mengalir luar biasa. Waduh. Ayo cepat. Saya cegat di depan taksi. Pak, tolong Pak, ada yang lahiran. Pak, tolong Pak. Waduh, taksi kan belum berbuat itu. Tapi puji Tuhan, memang Tuhan bekerja. Kasihan Pak, saya bilang. Oh iya, sudah. Kami angkat ke Bluebird. Dan air ketuban terus mengalir di Bluebird. Kami bawa ke rumah sakit Persahabatan Jakarta Timur. Bawa ke rumah sakit. Suster perawat bilang, Bapak siapanya? Bapak suaminya ya? Oh bukan, saya bilang. Dan ini sebenarnya sebelum cerita ini banyak panjang lagi sebenarnya. Karena tiga bulan sebelumnya udah tinggal di bawah kan. Jadi saya tanya, sudah pernah kontrol ke puskes? Belum Pak. Ayo saya antar ke puskes, kasihan saya bilang. Antar puskes, suaminya kadang pulang, kadang enggak. Ini kadang memang benar-benar dipaktoin suaminya. Sudah. Waktu mendaftar, Bapak siapa? Suaminya ya? Bukan, saya bilang. Wah, saya sudah dituduh menjadi suami berapa kali. Puji Tuhan. Padahal masih anak muda kan? Oh, pendeta gembala yang bawa berobat, kasih obat. Dan saya yang ingat, ini obat vitamin ini nanti ibunya kasih Pak. Saya yang ingat saudara, dia nggak ingat. Mantap kan? Saya yang ingat. Saya bilang, Bu, ini makan. Iya Pak, makan. Setelah makan rutin sampai obatnya habis. Kontrol lagi, sewa lagi, ayo. Ganti suster perawat lagi. Bapak siapa? Suaminya? Bukan, saya bilang lagi. Kena yang kedua kali. Bayangkan kalau mau melayani Tuhan, amin. Sampai brojol. Rumah sakit bilang, Pak, biayanya sekian. Hah? Aduh, waktu itu zaman itu berapa ya? Lahir itu karena normal 3,5 juta. Saya nggak punya duit 3,5 juta tahun 2007. Lumayan 3,5 juta tuh gede loh. Itu kalau sekarang itu 3,5 juta itu hampir mungkin ya hampir 7 juta 2 kali lipat. Saya nggak punya, saya bilang. Terus Bapak bukan siapanya sih? Saya ini pelayan Tuhan saja, saya bilang. Saya bukan suaminya. Terus gimana Pak? Suaminya mana? Belum pulang Bu. Saya hanya kasihan. Saya ini pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Jadi saya bawa ke sini. Jadi gimana Pak? Ya dia nggak punya duit, saya bilang. Lu gimana bayarnya? Ini 3,5 juta Pak. Ya saya juga nggak punya duit, saya bilang. Akhirnya perawatnya bilang, tunggu ya Pak ya. Dia ngadu ke atasannya, manajer. Pak ini gimana Pak? Ini ibu ini sudah lahiran dan nggak punya duit. Yang bawa juga nggak punya duit. Ya saya juga nggak punya duit, pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Saya hanya tahu bawa rumah sakit selesai. Nggak mikir-mikir, nanti duit nggak pikir saya, nggak usah pikir-pikir, bawa aja. Urusan itu urusan Tuhan. Akhirnya bilang, Pak, ya sudahlah Pak. Ini saya nggak punya duit. Saya bilang, ya sudah bawa aja pulang. Langsung saya bawa pulang ke gereja. Dan suaminya kan, bapaknya kan datang. Di situ sukacita saya luar biasa. Dan saya yang memberi nama anak itu. Saya kasih namanya
Abraham perdana. Kenapa perdana? Karena kamulah bayi yang baru lahir dalam pelayananku. Makanya saya kasih namanya perdana. Kenapa saya kasih Abraham? Supaya kamu menjadi orang yang beriman. Jangan seperti bapaknya. Maaf salah. Bapaknya saya bilang, Pak, saya kasih nama. Iya Pak. Bapaknya iya aja. Untuk gak bilang terserah bapak dah. Kan anak bapak. Enggak. Orang saya tanya, mau kasih siapa namanya Pak? Masih bingung Pak. Om Jumbo. Ya, istrinya Chinese Cina Bangka. Sudah saya kasih nama aja dah. Abraham perdana. Tahun 2007 lahir. Berarti sekarang umur berapa? 16 tahun SMA. Terakhir saya tahun berapa itu ya, setelah saya menikah, saya dengan Bu Jess masih sering ke sana. Tapi ternyata anak itu sudah diasuh oleh seorang polisi asal Sulawesi Utara, Manado. Orang perwira menengah polisi, orang kaya. Dan kelak dia akan dijadikan polisi. Haleluya. Berikan pujian bagi Tuhan. Kelak nanti kalau saya ketemu, saya akan bilang sama dia. Siapa namamu? Kamu lahir di mana? Saya akan perkenalkan sejarah hidupnya. Amin. Berkorban. Intinya apa? Berkorban. Saya dapat persembahan kasih per bulan dari gereja. Setiap bulan habis. Untuk siapa? Ada 3 janda di lantai 1. Tiga janda. Tapi yang satu lagi sebenarnya janda Bakoyi. Karena nggak pulang-pulang, karena pulang suaminya, karena nggak. Dari mana? Saya bilang kerja Pak, kerja yuk pulang atuh. Saya bilang iya Pak. Setiap pagi saya suruh mereka masak. Saya beli beras stok pakai uang PK saya. Saya stok beli beras, masak. Anaknya yang baik itu sering banget saya mandiin. Jadi waktu anak saya udah ada, nggak canggung saya mandiin. Senang banget, sering saya gendong. Tapi entah kenapa zaman dulu memang handphone nggak ada ya, jadi nggak ada sama sekali, nggak ada foto-foto dokumentasi sayang banget. Sudah ada sih handphone zaman dulu, tahun 2007 udah ada. Cuman saya, handphone saya pun bunyinya iya. Iya, bunyinya masih begitu-gitu. Tahun 2007. Dan saya nggak terlalu pikir juga itu. Pokoknya setiap bulan habis saja. PK habis saja. Nggak ada tabungan saudara, habis. Yang penting, apalagi mereka punya anak kecil. Anak kecil, kebutuhannya pun kan saya beli. Dia ajarin sonya apa segala macam, makan bersama. Setiap pagi kami makan bersama. Naik lantai 2 makan bersama. Siang juga sama. Saya bingung, waduh karena PK kecil untuk menghidupi banyak orang waktu itu. Saya bingung Tuhan ini bagaimana caranya. Nah ibu-ibu ini kan ya sambil gendong anak kan bisa kerja. Saya ke Senen saudara. Ke pasar Senen itu pagi-pagi banyak kue-kue. Saya modal beliin, saya kasih mereka jual, kembalikan modalnya. Mereka keliling di itu daerah sekitar kita. Habis pak, oke. Tadi berapa modalnya ke ibu? Sekian, kembalikan aja modalnya. Nanti saya besok pagi saya belanja lagi. Pak ini untungnya untuk ibu. 3 ibu. Untungnya Pak, itu. Besok pagi lagi saya berangkat lagi, Senin pagi-pagi, jam 5 setengah 6 setelah doa berangkat lagi, belanja lagi, gitu terus, supaya mereka boleh ada untuk anaknya. Kasihan kan, anaknya berkorban. Kalau Elia hidup dari janda miskin, amin.
3 janda miskin itu hidup dari seorang pendeta muda. Bapak sombong, mau lebih-lebihkan dari Elia? Tidak. Saya hanya berpikir, saudara. Elia bertemu dengan janda Sarfat, Tuhan kasih mujizat, ya kan? Dan saya juga begitu juga. Tuhan percayakan dan terjadi mujizat. Mereka hidup besar, bisa makan. Intinya apa? Berkorban. Jangan Anda pernah berharap jadi gembala yang baik kalau Anda tidak berani berkorban. Apalagi jangan sampai Anda menjadi ahli Taurat orang Farisi yang hanya ingin meraup keuntungan. Hati-hati. Maka Yesus pun katakan ayat 12, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, bukan pemilik, ketika melihat datang serigala, maka dia lari kabur. Seorang upahan tidak ngapain aku mati. Ada serigala, kabur. Loh, domba-dombanya biar aja diterkam. Itu orang upahan yang bekerja hanya menerima upah. Ketika ada masalah, dia tidak berani berkata, ada apa? Ketika ada serigala, dia tidak berani berkata, serigala sini. Apa mau serigala? Aku mau menerkam domba-dombamu. Kalau kau terkam ini samamu ya, sini kau. Gembala yang baik, dia akan berjalan di depan. Mazmur 23 katakan, tongkat dan gadamu adalah kekuatan. Ketika serigala datang, dia pukul kepala serigala. Pow! Sana kau. Datang lagi serigala. Pow! Sana kau. Jangan kau incar domba-domba ini. Awas kau. Gembala upahan, ketika dia lihat serigala, kabur. Lihat apa yang dilakukan Daud. Ketika anak domba Daud, ketika dia menggembalakan, ada beruang, ada singa bahkan hendak menerkam dombanya Daud. Dan Daud berhadapan dengan segala singa ya, dan bahkan beruang, dia hajar, mati, dia tikam. Itulah gembala yang baik. Amin. Kalau cerita tentang berkorban banyak sekali, saudara. Waduh, itu kadang-kadang kita, kalau saya ingat-ingat, kami dulu pelayanan, saudara, pelayanan encim-encim yang tumor, kanker pendarahan, kanker rahim, seorang encim, kanker rahim, pendarahan, terus mengalir terus darah dari rahimnya. Oh, kita dekat aja sudah mau pusing kepala. Kenapa? Bau amis, saudara. Udah berapa tahun pendarahan, umur sudah tua, mau 80. Dan kami ditugaskan bawa ke rumah sakit. Mau dibawa ke rumah sakit, gimana ini? Jalan udah gak bisa. Apa yang dilakukan? Gendong. Nah, gendong. Kemana-mana enak kok. Oh, gendong lancip. Yang pendarahan. Bau amis. Kami layani antar ke rumah sakit, Jijik, hilangkan rasa jijik. Males, hilangkan jauh-jauh. Gengsi, gak perlu gengsi. Bawa dia ke rumah sakit. Tugas dari pimpinan, bawa ke rumah sakit. Siap. Anak muda, masih anak muda, gendong cip. Siap, laksanakan. Bukan cipnya cip cantik, bukan cipnya cip yang sehat, cip yang pendarahan, mengalir terus darah. Tua, jalan gak bisa. Gendong, siap.
Amin. Amin. Dibentuk Tuhan. Setelah saya renung, baru saya tahu itulah pembentukan Tuhan untuk saya. Saya dulu nggak sadar. Tapi saya dengan sukacita saja saya melayani. Kasihan. Prinsipnya kasih. Berkorban. Amin. Gembala yang baik itu berkorban. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 14. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal dia, gembalanya. Adanya relasi yang harmonis, adanya relasi yang bukan sekedar kenal. Ini namanya ini namanya ini namanya ini. Bukan. Adanya hubungan, adanya relasi, adanya kasih di dalam relasi itu, mengalir, saling. Itu artinya apa? Kita harus mengasihi domba-domba yang Tuhan percayakan. Katakan amin. Kita mengasihi umat Tuhan yang Tuhan percayakan. Karena itu Tuhan titip, saudara. Tuhan percayakan. Kalau saya egois, saudara, dan saya pikir-pikir lagi, dapat PK per bulan, oh kantongi, saudara. Anda masih anak muda, aku beli pakaian yang keren, ya aku kumpul di handphone, baru itu handphone yang bagus sudah ada tahun 2007. Ya aku tabung-tabung aja, ya aku kirimlah untuk orang tua, aku kesampingkan. Ada orang yang dititip Tuhan di depanku. 3 angel, 3 malaikat janda. Dan 3 anaknya. Dan yang paling mengerikan baru lahir di depanku. Kalau aku egois, bilang pulang kalian semua lah. Habis pun duitku kalian buat. Gak bisa aku kasih sama orang tua aku. Gak bisa juga kalau kita utang. Habis gitu aja saudara. Persembahan kasihku habis gitu aja. Tapi aku gak peduli. Mereka di depanku. Aku tahu mereka sedang dipercayakan Tuhan. Dipercayakan Tuhan di depan. Kalau engkau tidak setia, Tuhan tidak akan percayakan perkara yang lebih besar. Ingat baik-baik. Ini adalah perkara-perkara yang Tuhan percayakan bagi kita, bagiku. Aku harus melayani mereka ini. Kalau melayani janda-janda kaya enak kok. Yang datang, Pak, saya mau jadi jemaat Bapak. Ibu gimana? Statusku janda, aku janda kaya. Mobil mewah. Duitku banyak, Pak. Aku mau jadi jemaat Bapak. Mari. Datang janda miskin. Ini janda miskin ya. Siapa nih Bu? Aku mau daftar jadi jemaat Bapak. Sana Bu. Yang janda-janda miskin tolong ya minggir ya. Jemaat-jemaat yang miskin tolong duduk di belakang. Jemaat-jemaat yang kaya dilihat-lihat. Ibu duduk di depan. Ibu kok duduk di situ sih? Ibu di belakang loh. Hati-hati tuh. Kita mengasihi mereka. Amin. Tanpa membeda-bedakannya. Yang Tuhan percayakan 3 janda miskin, saudara. Dan aku harus kasih makan. Tapi itu semua karena Tuhan. Yang ada aku ceritakan sama kalian apa? Kau harus mengasihi mereka. Kasihlah orang-orang yang Tuhan percayakan bagimu. Kasih mereka. Miliki hubungan yang penuh kasih di antara mereka. Bukan sekedar, ya, jangan. Maka jelas di sana dikatakan bahwa domba itu mendengar mengenal suara gembalanya.
Saya sudah pernah cerita saudara, saya ini waktu SMP dan bahkan STM punya kambing. Walau suka-suka masih gak beres dulu zaman STM, tapi saya doyan mengembalakan kambing. Ya kambing saya itu banyak sekali, saya pernah ceritakan saudara, sampai hampir 50. Jadi saudara, kalau saya lihat kambing saya jauh, maka saya kasih suara. Beng. Kambing saya yang saya tambat di ujung, semua menyanyi. Beng. Tapi orang lain yang akan buat suara demikian, mereka nggak akan sanggup. Kambing itu nggak akan sanggup. Dia dapat mendengar suara saya, mengenali. Kan hampir sama kan? Kan kayak sama aja. Saya kalau bilang be, kalian bilang be, sama aja ya. Tapi ternyata kambing itu dapat membedakanmu. Unik saudara. Bayangkan loh. Dan bahkan uniknya, kalau saya buat suara saya, itu kalau daerah saya itu kan luas sekali, maka banyak juga kambing-kambing yang lain. Waktu saya keluarkan suara saya, hanya kambing saya yang bersuara. Itu dia. Dan yang lainnya nggak bersuara menyahut. Mengenal. Amin. Mengenal dalam konteks ini, mengasihi mereka. Kasihi mereka tanpa membedakan. Jangan pandang bulunya. Kalau ada bulunya yang dikit, ada bulu yang banyak. Kalau bulu yang lebat dikasihi, bulunya yang nggak banyak nggak dikasih gitu kira-kira. Jangan pandang bulu. Ini yang depan saya banyak bulu. Kasihi mereka dengan sama. Ketika kamu nanti melayani di gereja sebagai guru, di lembaga-lembaga, kasihi mereka dengan sama. Engkau gembala yang baik. Berikan perhatiannya kepada mereka. Sayangi mereka. Ketika engkau menyayangi domba-domba jemaat, engkau bukan sedang menyayangi manusia. Engkau sedang menyayangi Tuhan Yesus. Amin. Ingat baik. Tuhan yang sedang kau sayangi. Tuhan yang senang. Jemaat itu pun senang. Tapi sebenarnya Tuhan lihat, oh hambaku. Hambaku menyayangi umatku. Sayangi mereka. Siapapun mereka. Kalau kau sayangi sungguh-sungguh, Tuhan lebih akan menyayangi. Yakin saja. Kalau mau menjadi mereka. Pesan saya, jadilah gembala yang baik. Yang pertama, ciri gembala yang baik. 1, Menyerahkan nyawa. berkorban bahkan menyerahkan nyawa. Yang kedua, Mengenal domba. mengenal, mengasihi, menyayangi mereka. Semua dapat berkat karena jawabannya benar. Tepuk tangan berikan kepada kita angkat pujian yang tadi. Amin. Itu bisa.